Bab ke-1055. Bab 1053. Siska menahan napas saat merasakan permukaan kasur di sampingnya bergerak turun. Detak jantungnya kian tak karuan, berdegup kencang hingga membuat tubuhnya gemetar. Ini adalah pertama kali dalam hidupnya ia berada di satu kamar, bahkan duduk di atas ranjang yang sama dengan seorang lelaki dewasa. Satria yang menyadari ketegangan itu menoleh perlahan. Ia bisa melihat dengan jelas bagaimana jemari Siska saling meremas, serta bahu istrinya itu yang tampak kaku. Ia mengulas senyum tipis, lalu mengulurkan tangannya yang besar untuk mengusap lembut rambut Siska yang terurai. "Kenapa kelihatannya kaku begini?" "Gugup," ucap Satria dengan suara rendah, mencoba memecah kecanggungan. Siska perlahan menoleh. Saat tatapan mereka bertemu, kedua sisi pipinya terasa kian memanas. "Aku cuma belum terbiasa. Ini pertama kalinya untukku. Aku juga. Maaf kalau aku bukan suami romantis," bisik Satria pelan. Selama beberapa saat keduanya hanya diam dalam suasana canggung. Siska memberanikan diri menoleh, menatap lelaki yang pagi tadi telah menghalalkan dirinya dengan ijab kabul. Suara Satria yang menyebutkan namanya dengan lantang bahkan masih terngiang di telinganya, meresap ke dalam hatinya dan memberi rasa hangat. Satria bukanlah sosok lelaki pengusaha kaya yang bertangan halus dengan jas. Latihan fisik yang keras membuat tubuhnya terlihat gagah, kokoh dan kuat. "Kenapa melihatku begitu?" tanya Satria, menoleh seketika. Membuat Siska gelagapan dibuatnya. "Nggak apa-apa. Aku hanya rasanya belum percaya kalau sudah jadi istri orang." Tangan Satria bergerak turun, menggenggam jemari Siska yang terasa dingin, lalu membawanya ke atas pangkuannya sendiri. Tangan Satria terangkat, membelai rambut panjang istrinya. Belayan lembut dan usapan perlahan itu justru membuat Siska semakin salah tingkah. Alih-alih tenang, dadanya malah bergemuruh hebat dan seluruh kulitnya meremang akibat sentuhan kulit mereka yang begitu intim. "Maaf ya, suamimu ini hanya lelaki biasa. Aku tidak punya harta melimpah. Kalaupun ayahku mungkin seorang pengusaha, tapi aku ingin kita berdiri di kaki sendiri. Aku akan lebih senang kalau kamu hidup dari hasil keringatku. Biar nggak sia-sia jadi suami." Ada rasa hangat yang merayap ke hati Siska mendengar kalimat sederhana itu. "Terima kasih, suamiku," ucap Siska lirih, mencoba menepis rasa gugupnya. "Panggilannya romantis sekali." Satria tersenyum, menampilkan lesung pipitnya yang dalam, ia menatap Siska lekat. "Tapi, terima kasih untuk apa? Terima kasih karena kamu mau menerimaku. Mau menjadikanku istrimu setelah semua hal rumit yang terjadi belakangan ini," jawab Siska dengan netra yang berkaca-kaca tulus. Satria membawa tangan Siska ke depan bibirnya, mengecup punggung tangan itu dengan lambat dan penuh kasih. "Aku yang harusnya berterima kasih. Kamu wanita terhormat, seorang dokter, tapi kamu mau menerimaku. Padahal, kehidupan prajurit itu tidak bergelimang harta. Mungkin nanti kita harus hidup sederhana, hanya mengandalkan gajiku. Aku tidak pernah peduli soal itu. Uang bisa dicari, tapi lelaki yang tulus dan bertanggung jawab seperti kamu, rasanya susah ditemukan," sahut Siska lembut. Satria tersenyum hangat, sorot matanya mengunci Siska dengan dalam. "Insya Allah, aku akan berusaha untuk jadi suami yang baik untukmu. Tolong ingatkan dan kau tegur aku kalau nanti aku melakukan kesalahan atau membuat kamu sedih. Aku juga akan belajar jadi istri yang baik untukmu," balas Siska, kini berani mengulas senyum. "Tapi, kalau nanti aku melakukan kesalahan, kamu jangan memarahiku dengan suara keras, ya? Aku gampang takut." Satria tertawa rendah yang terdengar begitu renyah. Ia mendekatkan wajahnya, menempelkan keningnya pada kening Siska yang mulus. "Kalau begitu kamu harus banyak latihan, biar nggak gampang takut." "Latihan apa?" bisik Siska pelan. Pertanyaan Siska itu menjadi pemantik yang meruntuhkan sisa dinding pertahanan terakhir mereka.
Satria mendekat, merengkuh tubuh Siska, membawanya ke dalam pelukan erat yang hangat. Detik berikutnya, perlahan ia menuntun tubuh Siska untuk berbaring di atas hamparan spray putih yang lembut. Latihan fisik. Bisik Satria sangat pelan. Malam itu mengalir menjadi momen intim yang romantis dan penuh rasa saling menghargai. Satria memperlakukan Siska dengan sangat lembut dan penuh kesabaran. Ia tidak terburu-buru, meskipun sejak pertama kali keluar dari kamar mandi, dadanya sudah bergejolak hebat menahan G4H yang membakar. Satria menumpu tubuh tegapnya di atas Siska, memerangkap wanita itu sepenuhnya di bawah kungkungan tubuhnya. Dari jarak sedekat ini, dengan penerangan lampu tidur yang temaram, Siska mendadak merinding. Matanya menatap nanar otot-otot dada dan lengan Satria yang tercetak kokoh dan keras, hasil nyata dari latihan fisik militer yang berat selama bertahun-tahun. Sentuhan kulit mereka yang tanpa pembatas mengirimkan sengatan panas yang membuat Siska melenguh pasrah, menyerahkan seluruh jiwa dan raganya dalam pagutan cinta suci yang mendalam hingga fajar menjelang. Keesokan paginya, kilau cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah gorden, menciptakan siluet hangat di dalam kamar hotel. Siska mengerjapkan matanya perlahan. Ia terbangun lebih dulu, mendapati dirinya masih terperangkap nyaman di dalam dekapan posesif lengan kekar Satria yang melingkar di pinggangnya. Membuatnya tidak berani bergerak sedikit pun agar tidak mengusik tidur suaminya. Ia hanya diam, menatap lekat-lekat wajah Satria yang sedang tertidur lelap di hadapannya. Ditatapnya garis rahang yang tegas, hidung mancung, serta deru napas teratur yang menerpa keningnya. Siska tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca penuh rasa syukur. Aku benar-benar beruntung mendapatkanmu. Batin Siska syarat akan kebahagiaan. Ia terus memandangi wajah Satria, seolah tak ada puasnya. Sudah puas memandangi wajah suamimu, Siska terperanjat hebat. Jantungnya serasa melompat saat sepasang mata tajam Satria mendadak terbuka sempurna. Langsung menatapnya dengan binar jenaka yang kental. Pria itu ternyata sudah terjaga. Sejak kapan kamu bangun? Tanya Siska terbata-bata. Wajahnya seketika memanas karena tertangkap basah sedang memandangi Satria begitu lama. Ia buru-buru berniat membalikkan badan karena malu, namun rengkuhan tangan Satria di pinggangnya justru semakin menariknya mendekat. Satria terkekeh rendah, mengecup ujung hidung Siska dengan gemas. Sejak kamu tersenyum-senyum sendiri menatapku, kenapa harus malu? Sekarang aku sudah jadi milikmu sepenuhnya, bebas kamu pandangi setiap hari. Aku malu tahu. Cicit Siska langsung menyembunyikan wajahnya yang merah padam di dada bidang suaminya, membuat tawarnya Satria kembali terdengar memenuhi kamar pagi itu. Di sisi lain, atmosfer yang kontras dan mencekam sedang melingkupi sebuah kamar kontrakan yang sempit. Kiara duduk di tepi tempat tidur dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Rambutnya berantakan, dan wajahnya tampak pucat dengan gumpalan air mata kering di pipinya. Sejak diabaikan dan diblokir secara permanen oleh Satria, hidup Kiara didera kecemasan, ketakutan, dan kemarahan yang membakar dada. Ponsel di tangannya bergetar, menampilkan beranda media sosial milik salah satu rekan sesama perawat di rumah sakit. Netra Kiara melebar sempurna saat melihat rentetan unggahan foto dan video singkat yang memenuhi layar. Itu adalah dokumentasi kemegahan pernikahan pedang pora Siska dan Satria yang berlangsung semalam. Di sana, Satria tampak begitu luar biasa gagah dengan pakaian dinas upacara militer, menggandeng Siska yang tersenyum bak ratu paling beruntung di dunia di bawah gerbang hunusan pedang para perwira. Pesta itu tampak begitu terhormat, mewah, dan dipenuhi decak kagum. PRANG. Kiara melemparkan ponselnya ke lantai hingga layar kacanya retak 1000. Dadanya kencang naik turun, napasnya memburu hebat seiring dengan meledaknya rasa iri, dengki, dan penyesalan yang teramat sangat di dalam lubuk hatinya. Enggak, ini enggak adil. Harusnya aku yang ada di sana.
Jerit Kiara histeris di dalam kesunyian kamar, mencengkeram perutnya yang mulai sedikit membuncit. Rasa sesak dan sesal meremas dadanya tanpa ampun. Lelaki yang dulu ia campakan dengan begitu hina, yang ia buang demi mandor penipu seperti Denny, ternyata adalah seorang kapten terhormat dan putra pengusaha kaya raya. Kini, lelaki yang pernah bertekuk lutut memohon cintanya itu telah menjadi milik wanita lain, sementara dirinya terpuruk dalam kehinaan tanpa masa depan.